Guys, di antara tokoh berikut ini, siapa menurut kalian yang merupakan tokoh paling penting, motivasional, inspiring, dan paling berpengaruh? Mahatma Gandhi, Thomas Alva Edison, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Pak Jokowi, Raffi Ahmad, atau mungkin seorang Atta Halilintar? Yes, beliau semua sama pentingnya. Merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kisahnya sendiri dalam meraih sukses dan kisah bahagia. Pertanyaannya, apakah semua manusia ditakdirkan untuk menjadi besar, penting, dan terkenal? Bener nggak sih, orang penting itu harus sukses dan kaya raya dulu? Terus, gimana dong dengan kita yang belum bisa mencapai titik itu? Apakah artinya kita ini berarti manusia yang nggak punya nilai? Tahu nggak sih, ternyata untuk semesta ini, kita semua penting. Kita semua dengan kisah dan perjalanan masing-masing, tanpa disadari, kehadirannya saling membantu meraih cita-cita dan saling membantu memudahkan kehidupan. Gak ada terang kalau gak ada gelap. Gak ada kaya kalau gak ada si miskin. Gak akan ada sehat kalau gak ada sakit. Yang paling pasti, gak akan ada aku kalau gak ada kamu yang bantu. Makasih ya buat kita semua yang sudah lahir, hadir, dan memberikan warna sendiri di dunia ini. Karena kita semua penting. Hai semua, luar biasa kembali lagi bersama dengan Ando Sembiring di sini di program Aku Adalah, sebuah program yang memberikan informasi kepada Anda semua bahwa Anda itu begitu penting, apapun profesi Anda, apapun yang Anda kerjakan, Anda sangat berharga, Anda sangat luar biasa untuk semua orang. Jadi, nggak harus jadi seorang artis, nggak harus jadi orang terkenal, nggak harus punya ini, punya itu, atau menjadi orang kaya. Untuk Anda berguna bagi semua orang. Apapun pekerjaan Anda kerjakan dengan hati, apapun profesi Anda penting untuk semua orang. Dan inilah dia, Aku Adalah bersama saya Nando Sembiring. Dan jangan lupa juga saya ingatkan kepada teman-teman yang di luar sana tetap mematuhi protokoler kesehatan 3M-nya, jangan lupa. Dan juga tentunya kita berdoa biar corona ini cepat beres. Amin, semua dapat pekerjaan. Dan profesi sahabat saya satu kali ini adalah, siapa di sini nggak suka masak? Bentar, agak ribet. Siapa di sini nggak suka makan? Semua orang suka makan. Hampir semua orang tuh pingin mencari makanan-makanan yang enak. Semua orang suka kuliner, ya kan? Kalau jalan-jalan, traveling kemanapun juga, pasti yang dicari pertama kali adalah kulinernya. Makanannya enak, kita langsung ke sana. Nah, profesi sahabat saya satu ini sangat-sangat dekat dengan Anda. Kenapa? Saya yakin Anda pasti ingin makanan yang enak. Nah, sahabat di sebelah saya ini bisa menghasilkan makanan yang sangat enak. Dari makanan itu bisa membuat mood Anda berbeda, berubah dari bete, begitu makan yang enak, langsung berubah suasana mood Anda. Dan juga bisa, mungkin kalau Anda kangen dengan masakan rumah, sahabat saya ini juga bisa memberikan rasa kangen kepada Anda semua. Pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak, karena profesi sahabat saya di sebelah kiri saya ini adalah seorang chef. Kalau Anda nggak tahu chef, bahasa kerennya Indonesianya adalah koki. Hai Mas. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hikmawan Badrudin, biasa dipanggil Chef Dudu. Saya adalah seorang chef. Chef Dudu, aku panggilnya Chef Dudu aja ya. Umur berapa sekarang? Sekarang mau 33. Oh, 33. Masih mudaan beliau. Saya masih 17 tahun. Kita boleh ngobrol dari mungkin latar belakang dulu. Mungkin bisa diceritain kita semua latar belakang keluarga, anak keberapa, dari orang tua yang seperti apa dulu pekerjaannya. Boleh cerita ke kita semua dulu. Oke. Saya ya tadi biasa nama kecil biasa dipanggil Dudu. Ya. Dari kecil. Sekarang alhamdulillah udah berkeluarga, udah punya 2 buntut. Oke. 6 bersaudara. Anak pertama dari 6 bersaudara. Wow, berarti bisa dibilang tulang punggung keluarga ya? Iya, insya Allah ya. Oke. Orang tua masih sehat? Masih, alhamdulillah. Dua-dua masih. Mas, Chef Dudu sendiri asal dari? Saya lahir di Bogor, cuma udah besar di Jakarta. Oh, lahir di Bogor, Ya. Cuma numpang lahir doang di Bogor. Lahir di Bogor. Tapi berarti kalau gitu begitu lahir di Bogor, orang tua langsung pindah ke Jakarta. Iya, Jakarta, karena orang tua kan pegawai negeri sipil di Jakarta. Oh, pegawai negeri sipil. Rumahnya di Tangerang. Oh, mama
Ibu kerja? Jadi tinggal di Tangerang, cuma pada ini pusat kerjanya di Jakarta. Ibu kerja? Enggak. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi benar-benar yang kerja adalah ayah ya, papa yang kerja sebagai pegawai negeri. Ya, kebetulan udah pensiun sih. Udah pensiun, tapi sekarang puji Tuhan alhamdulillah sehat semuanya ya. puji Tuhan. Oke, ceritain dong masa kecil seorang chef Dudu gimana? Oke, masa kecil. Ya layaknya anak kecil yang lain. Dulu sih sempat mungkin beda ya. Kalau anak milenial sekarang tuh udah gadget, bla bla bla. Kalau di era saya yang masih cuma bikin mainan dari kuliah, ya dari masih mainan tradisional ya, zaman-zamannya kita dulu ya. Iya, benar. Eranya itulah beda. Dulu kecil lebih banyak di Bogor. Kecil di Bogor karena kakek itu petani. Oke. Dia petani, kadang dulu meskipun dari kecil udah diajar tuh kerja keras. Maksudnya kalau mau jajan itu lagi kecil tuh almarhum kakek, nenek tuh mau jajan, ya kamu bantuin dulu sana. Jadi gituin padi, kepenggilingan beras gitu, Mas. Jadi untuk mendapatkan sesuatu diajari untuk berusaha dulu ya, nggak gampang ya. Kalau anak sekarang kan minta jajan dikasih, apa dikasih, ya benar. Jadi kebetulan saya besarnya sama, jadi kurang lebih kayak anak kakek nenek lah ya. Oh, lebih banyak kakek nenek ya. Tempatnya lebih banyak sama kakek dan nenek. Ya. Yang bangun subuh, kalau nggak bangun disiram. Oh ya, sampai segitunya. Ya, betul. Tapi efeknya berasa sama kita. Setelah dewasa baru paham, oh iya, bangun pagi itu harus. Iya. Bangun pagi itu harus setelah udah dewasa ya, udah berkeluarga. Betul. Paham, oh, dia keras tuh ada tujuannya. Iya, oke. SD, SMP, SMA, lanjut SMA, kuliah atau kerja atau apa? Ya, kebetulan aku nggak sempat ini kuliah karena itu aku anak pertama. Tapi alhamdulillah adikku sarjana. Satu yaitu penyesalanku aku nggak kuliah. Kenapa nggak kuliah setelah tamat SMA? Karena awalnya waktu itu udah sempat mau kuliah, cuma karena udah keenakan kerja kali ya, keasikan kerja. Yang penting adikku kuliah deh, jangan sampai adikku nggak kuliah. Nah sama pun adik pun kuliah sendiri, biaya sendiri. Kita emang orang tua mendidik kita buat mandiri, gitu loh. Yang nggak apa-apa nampan, gitu, enggak. Gitu. Jadi emang kita terdidik semua adik-adikku supaya mandiri gitu loh. Oke, tamat SMK langsung memutuskan untuk bekerja. Apa sih pekerjaan pertama chef dulu? Pola akhirnya kerja, nah cuma nggak pada bidangnya tuh. Waktu itu aku jadi sales. Oh, tamat SMK tuh, sales motor. Oke. Perjalanan jadi sales sampai terakhir waktu itu sebelum masuk kuliner itu masuk di perbankan. Berapa tahun tuh? Jalan 2 tahun lah. Oh, jadi chef salesnya di perbankan? Perbankan terakhir. Jual apa salesnya? Credit card. Oh, credit card, oke. Credit card waktu itu lumayan 2 tahunan lah. Cuma kayaknya sukses. Happy, nggak happy lah. Oh, nggak happy. Ya namanya target gitu kan. Terus kayaknya nggak ada passion lah. Sebenarnya kecemplung ke kuliner sebenarnya nggak sengaja. Jadi waktu itu ada salah satu mall boleh sebut? Boleh. Kita di sini bebas. Kita bebas di sini. Siapa tahu nanti mall itu masuk iklan ke kita, ya kan? Boleh bebas. Jadi waktu itu 2009 di teras kota ada restoran kebetulan namanya Avanti Cook, punya Bunda Ane Avanti, Bunda Ane. Oh, Bunda Ane, ntar ditekin loh ke Bunda Ane Avanti ya. Bunda Ane Avanti dulu buka di sana. Iya. Nah, anggap di situ awal aku belajar sama Chef Ernest. Mungkin kalau bisa tahu detail ke Chef Ernest lah. Ernest Kristoga di Semarang. Oh, bukan Ernest Prakasa ya? Bukan ya? Ernest Kristoga, anaknya Bunda Ane. Oh, anaknya Bunda Ane. Oke. Jadi waktu itu aku kerja di restorannya anaknya Bunda Ane. Di situ aku belajar. Belajar. Menariknya nih. Waktu itu aku sebenarnya ngelamarnya di waiters. Oh, jadi lowongannya itu sebagai waiters. Karena aku kan anak dulunya tahu perhotelan, maksudnya karena aku lebih ke sales kan. Jadi potensial aku lebih ke arah waiters karena menawarkan produk kan. Benar. Aku ngelamar lah waiter. Ternyata udah penuh waiternya. Oh, oke. Kamu kalau di dapur mau nggak antara mereka? Tapi saat ditawarin di bagian dapur, chef sendiri belum punya pengalaman sama sekali sebagai chef. Belum. Pendidikan apapun belum ada. Tapi bakat masak itu ada nggak dari kecil? Oh, aku suka bantuin nyokap. Suka bantu nyokap.
tapi nyokap bisa masak gitu ya. Tapi dibilang bakat itu ada, chef sendiri belum yakin gitu ya. Oke, terus? Nah, ini menarik nih. Jadi aku masuk sana, ngelamar waiter, cuma penuh, akhirnya masuk dapur lah. Ya. Kamu di dapur mau nggak? Oke. Nah kebetulan chefnya anaknya Bu Ana sendiri, dulu masih muda, dulu Mas Ernest. Chef Ernest tuh masih umur 17 tahun kalau nggak salah ya. Iya. Dia masih muda. Nah di situ tuh, aku dari steward, dari tukang cuci piring Mas. Oh, jadi dari dapur tuh cuci piring dulu? Iya, form zero, bener form zero banget. Nah, jadi menarik nih. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang masuk kuliner, yang merasa belum punya bakat itu diasah. Bakat itu diasah, iya. Ya, kalau emang happy ya, kalau merasa masuk kuliner serius, mungkin aku bisa cerita sedikit. Jadi kenapa aku mulai dari steward, start dari steward bisa jadi konsultan nih. Ini luar biasa nih, dari nol ya, dari nol sampai menjadi sesuatu. Ya, waktu itu aku jadi steward, tapi udah kerja aku cuci piring aja, sampai si chef aku tuh komen ke aku. Iya. Duh, sini lu jangan cuci piring terus, ntar buka lu kayak cucian kata dia. Oke, karena chef juga nggak tahu ya, maksudnya bakat masak juga belum tahu ya. Pokoknya tupoksinya aja, aku cuci piring, tanya apa, ada yang bersihin lagi nggak gitu. Iya. Akhirnya aku belajar lah. Sini belajar masak. Ngegrill dulu tuh masih ingat. Wow, ngegrill. Iya, diajarin ngegrill. Ya, jadi ngegrill tuh waktu aku masih ingat. Ini kan kalau rare tuh anggapnya di gini nih. Iya. Lembek kan? Iya. Medium rare. Medium well done. Nah, makin keras kan? Nah, suruh dites anggap kayak gitu. Ketika dituin si dagingnya itu anggapnya kayak kita nyentuh. Ini ya. Jadi situlah aku dites, ya kan? Dites, misalnya medium, satu well done, satu medium rare, yang dijalinin duluan yang mana? Ya yang well done lah, udah pasti yang matang duluan. Yang matang duluan, betul. Yang matang paling itu. Dites lah, aku bisa akhirnya megang lah grill. Oh, jadi awalnya dari tukang cuci piring, di awalnya malah grill dulu ya? Kalau menurut aku grill tuh malah kayaknya ribet gitu, tapi malah ke grill dulu ya? Aku tuh tes di grill sampai bersihin. Puji Tuhan, alhamdulillah aku termasuk orang yang beruntung banget. Kenapa? Karena aku belajar gratis dari orang-orang yang lumayan ekspertis di Indonesia. Yaitu mungkin bisa dicek, ada Chef Ernest, aku belajar kopi sama Ronald Prasanto. Itu omnya Ernest. Terus bisa belajar accounting, ada Wibisono Sujono di Australia sekarang. Terus belajar marketing sama Billy Oscar, banyak sosok, ada Adita Rupraceka, ada banyak orang-orang hebat di belakang chef yang mendukung ya. Salah satunya Steve Santoso, sekarang presiden HCP. Waktu itu aku belajar grill, waktu itu bersihin grill aja sampai suruh dicium sama Chef Steve dulu. Oh, udah bersih belum, Du? Udah, Chef. Coba cium, sampai segitu. Maksudnya, nah kalau kita dulu dididik dari kecil nggak biasa, pasti baper dong. Oh iya, benar. Itulah gunanya dulu almarhum kakek ngedidikku. Jadi orang keras sama aku udah biasa. Udah biasa karena didik dari kecil ya. Iya. Kalau enggak mungkin kalau dimanja mungkin apaan sih nih langsung begitu ya, Chef ya. Pasti baper. Iya. Itulah aku setelah dewasa ya nggak baperan orangnya. Iya. Nah akhirnya perjalanan waktu dulu jadi akhirnya bisa jadi kepala dapur, aku dikasih, aku mulai lumayan kaget dulu dikasih chance buat jadi head kitchen. Sementara kan aku anggap ini aku memimpin di tempat belajar kan nggak enak. Iya. Ada kontradiksi sama hati lah, masalah perasaan, jaga perasaan yang lain. Kan? Yes, betul. Tapi aku disebut didorong gitu karena aku emang udah ada basic manajemen kan. Iya. Dan aku memberanikan diri, ya alhamdulillah, puji Tuhan, bener. Ternyata aku happy nih sama pekerjaan ini. Gitu. Pindah Kalimantan kerja juga? Iya, waktu itu kerja. Restoran? Itu dicemplungin juga tuh. Dan waktu itu dapur, akhirnya belajar megang tempat keseluruhan operasional. Oh, dari chef cuma untuk di dapur aja, sekarang the whole ya, seluruh tempat dipegang restoran. Waktu itu aku dapat kesempatan sama namanya Ronald Prasanto. Iya.
Ya kebetulan dia lebih ke kopi sih. Ronald Prasetyo sama Derby Sumbule aku dikirim ke Kalimantan supaya belajar tuh pegang tempat lah. Mereka konsultan. Aku anak didik mereka. Aku ditaruh di sana lah. Situ aku belajar tuh. Oh, tapi lebih ke konsultan berarti ya? Kebanyakan aku belajar tuh kayak paksakan kalau kata orang Sunda mah. Dipaksain ya. Dipaksa buat belajar. Akhirnya emang diambil kesempatan itu meskipun sulit. Mungkin di masa sulit itu emang pusing lah ya. Tapi ketika udah kita paham banyak kekurangan, akhirnya kita belajar, oh inilah. Jadi bisa mengukur diri, oh ini kita bisa nggak sih gitu. Ya lebih baik. Jadi aku dapat sampai sekarang aku selalu gini, belajar satu hal dalam satu hari, belajar satu kekurangan apa yang di diri kita satu hari. Oh, luar biasa. Jadi kita berusaha punya ilmu, jangan menanggak kayak padi. Ilmu padi semakin tinggi semakin merunduk ya. Nah menarik nih, jadi chef, mungkin banyak orang yang awam yang belum paham chef itu just cooking. Enggak. Ya. Chef itu banyak. Tuh, chef itu banyak, bukan masak doang. Bukan masak. Cook cuma bagian salah satu dari seorang chef. Banyak kayak dia ketika berhitung, like accounting, harus ngitung costing kan. Bahan-bahan dasar semuanya ya. Terus ketika dia buat plating, makan itu jadi cantik, like artis, betul ya. Betul. Nah, jadi banyak like teacher ketika dia harus ngajarin orang, ya kan. Misalnya aku masak nih, nggak mungkin kan yang misalnya si cooknya yang lainnya itu masak sebeda, kan harus bikin standar. Iya, benar. Itu punya. Dia harus punya keahlian itu juga. Ketika dia masak enak, dia harus sama deliver ke yang lain juga. Gitu. Nggak bisa berbeda, standarnya harus sama ya. Itu yang akhirnya aku betah di kuliner. Kenapa? Nggak cuma satu aja, banyak hal lah yang banyak hal ya. Iya. Terus bisa juga kalau ketika dia gambar dapur, harus bisa gambar dapur, harus bisa engineer. Oh, ya kan? Iya. Listrik di dapurnya berapa? Iya, benar. Alat-alat ada listrik, kira-kira cukupnya berapa tuh? Iya. Harus bisa gambar kayak drafter, meskipun cuma oret-oret aja. Iya. Itu banyak belajar, Mas. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman di luar sana, jadi chef itu informasi buat kita semua. Jadi tidak hanya memasak loh chef itu. Jadi chef itu sometimes dia harus sebagai accounting. Karena kenapa? Menghitung bahan dasar ya kan. Sometimes jadi chef itu memang memasak udah pasti ya kan. Sometimes dia juga harus kayak engineering. Karena kan engineer untuk dapur lah segala macam, listrik ini itu. Kadang untuk gambar segala macam ya. Terus kalau misalnya finance juga bisa, iya kan, budgeting ini itu. Jadi bukan hanya sekedar masak doang ya. Selama jadi chef, pernah nggak ngecewain pelanggan makanannya nggak enak? Ngadepin komplain, mungkin aku tuh basic dulu ya. Customer itu is custom. Yes. Ya, awal dasarnya pasti custom. Terserah dia mau komen apa. Betul. Ya, jadi kita harus dengar dulu aja. Ya, empati dulu berarti Dengar apa komplainnya. Kalau itu make sense buat kita benerin ya kita harus terima. Paling ntar endingnya bilang, ibu kesini lagi udah pasti sama seperti yang ibu mau kok. Kita tetap mempertahankan. Wajar ketika customer itu komplain, apalagi kalau salah berarti kan jadi bahan kita. Iya. Oke, kita ngomong sebagai chef berarti udah lama banget nih. Apa sih yang udah chef dulu dapat dari profesi sebagai seorang chef ini? Kepuasan aku sih paling itu, aku bisa deliver ke orang lain untuk bisa jadi lebih baik, gitu aja sih. Itu aja. Nah, ini nasi goreng dendeng lemak, kebetulan aku ada membeli Oscar. Lagi bangun, ya mudah-mudahan doain. Amin. Kalau butuh brand ambassador dan sendiri siap ya, setahun di endorse boleh. Ya. Boleh banget. Jangan dikirim ya. Iya. Kalau lihat perjalanan Chef Dudu dari dulu sampai sekarang, Chef Dudu sekarang, diri Chef Dudu kayak apa sih? Lihat perjalanan yang sangat luar biasa dari kecil sampai sekarang. Ngelihatnya bersyukur. Udah satu kata, bersyukur. Banyak, alhamdulillah, puji Tuhan. Maksudnya ketika gila ya perjalanan, nggak nyangka sekarang gini gitu. Dulu yang natap, dulu gue lagi kecil
pengen deh naik pesawat gitu kan ya, dulu masih kan pengennya naik pesawat ya, sekonyol itu sampai kejadian Tuhan takdirin gue seminggu berapa kali terbang naik pesawat, belum juga ya udah dikasih. Terus dulu, nah itu mimpi itu nggak selalu ketika kita berdoa sebenarnya. Apa yang dimaksud di hati, kadang itu yang dijabah sama Allah. Itu beberapa kali aku dapetin, maksudnya, wah enak kali ya jadi manajer. Bener jadi manajer. Gitu loh. Waktu itu ngeliat temen, waktu itu konsultan, oh gue bisa kayak jadi konsultan. Bener jadi konsultan. Jadi omongan doa katanya ya. Iya. Ya dengan pesan orang tua aja. Belajar, jangan pernah bosan, baca, yaitu belajar satu hal dalam satu hari, sama belajar cek kekurangan kita satu hari. Setiap hari cek kekurangan kita satu hari ya, luar biasa. Biar besok kekurangannya diperbaiki. Itu udah luar biasa, Chef Dudu. Thank you so much. Sukses buat nasi goreng dendeng lemaknya. Ini ada di mana sih daerah? Alamatnya? Jalan Rasuna Said. Nggak jauh dari Binus Alam Sutra. Tuh, jadi buat teman-teman semua yang pingin makan nasi goreng dendeng lemak, langsung ke Jalan Rasuna Said dekat Binus Alam Sutra. Ini chefnya langsung, punyanya sendiri. Nomor 30 ya, ada di semua segala macam ada ya. Bisa GoFood dan segala macam ya, bisa semuanya. Nasi goreng dendeng lemak. Tuh, Instagramnya nasi goreng dendeng lemak. Terima kasih sekali lagi buat Chef Dudu, pelajarannya luar biasa sekali, banyak sekali yang bisa dipetik hari ini dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Ingat, sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan, protokol kesehatan jangan lupa, dan ingat apapun yang terjadi, apapun profesi Anda saat ini, tetap semangat karena Anda begitu penting untuk semua orang. Sampai jumpa di Aku Adalah Nadu Sendiri pamit. Dadah. Penting banget Kak. Penting banget. Koki ini bukan sebagai pekerjaannya, tapi sebagai hobi. Ketika hobi kita jalankan itu, kita masaknya dengan hati. Pesan moralnya adalah ketika kita memasak dengan hati, mungkin kalau bisa dengan doa, itu akan menjadi sesuatu buat seorang koki supaya bisa sukses. Karena udah buat masak. Misalkan kita bisa belajar juga di rumah buat koki juga. Terus dari segi makanan pun koki itu yang menciptakan rasa. Ya karena kalau nggak ada koki itu tidak bisa menciptakan makanan yang enak, yang lezat. Pentingnya buat kualitas rasanya makanan yang dibuat itu. Selain itu buat ya yang terpenting ya itu yang paling utama rasanya sama kualitasnya. Kalau nggak ada produksi koki, ya restoran mungkin sepi kali ya. Nggak ada namanya kreativitas, nggak ada namanya bermacam-macam rasa gitu yang bisa kita rasakan, mungkin banyak makanan gitu ya, yang gitu sih. Wah, susah itu buat makanan, buat apa, buat kebutuhan. Wah kacau, nggak tahu deh gimana jadinya. Ya, belajar dari rumah tangga pun sama ibu kita pun menjadi koki juga. Karena soal seputar dengan masak-masakan gitu ya. Kalau nggak ada koki di dunia ini, ya kita masak sendiri dong.